Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di depan Universitas Persada Bunda, Pekanbaru, Riau, Indonesia. Saat ini masih daring, maka kelihatan kampus agak sepi. Ini dia Persada Bunda, ini ada radionya. Persada Bunda Pekanbaru. Nah, Pak Ibu, sekalian saya baru menyerahkan nilai untuk mahasiswa semester ini agar keperkuliahan tetap berjalan terus. Nah, sekianlah ini di Jalan Penegoro, Pekanbaru, Riau, Indonesia. Nah, kita lanjutkan perjalanan ini. Kita menuju ke pasar bawah. Nah, baiklah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kembali kita melanjutkan perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perjalanannya, ya. Oke. Nah, ini perjalanannya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak benar. Piala Thomas pada tahun 1949 sebagai kejuaraan dunia badminton tidak resmi hingga tahun 1970 ketika IBF atau BWF meluncurkan kejuaraan dunia badminton. All England hanya pernah dihentikan 2 kali selama Perang Dunia Pertama dan Perang Bismillahirrahmanirrahim. mendapatkan status turnamen Super Series pada tahun 2007 dan naik ke Super Series Premier di tahun 2011. Saat ini All England masuk kategori turnamen BWF World Tour Super One. Ya. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kembali kita kepada pasar bawah itu apa, Bang? beli obat. Kembali kita kepada cerita yang disebutkan itu tadi, kisah lucu ke-10. Nah, tadi karena rekamannya tidak bagus, saya ulangi lagi supaya lebih bagus. Seorang teman mengatakan, ya, di sini letak lucunya. Manakah yang lebih halal, telur ayam daripada telur bebek? Nah, lama saya berpikir. Karena saya sedang berpikir, dia sendiri yang menjawab. Katanya lebih halal telur itik daripada telur ayam. Kenapa? Alasannya memang lucu. Katanya karena itik atau bebek itu setelah dia junub, dia mandi junub. Sedangkan ayam setelah dia junub, dia tidak mandi, tidak ada mandi junubnya. Jadi lebih halal lah telur bebek daripada telur ayam, katanya. Nah, yang menjadi perhatian saya adalah masalah mandi. Kenapa? Di dalam Islam ada mandi sunat, ada mandi wajib, ada mandi biasa. Kalau mandi biasa itu adalah mandi kita sehari-hari, apakah di sungai atau di sumur. Kalau mandi sunat itu ketika orang mau pergi salat Jumat, itu disunatkan mandi. Atau memasuki bulan suci Ramadan, disunatkan mandi. Atau orang ingin bertaubat, sebelum bertobat dia sholat taubat, dia disunatkan mandi. Jadi banyak itu mandi sunat. Nah, sedangkan mandi wajib 3. Pertama, wanita baru siap melahirkan, disebut mandi wiladah. Yang kedua, wanita baru siap membersihkan diri, namanya mandi nifas. Yang ketiga, orang yang junub, suami istri, nah itu wajib lagi mandi. Nah, namanya mandi hadas besar. Kemudian laki-laki yang sudah dewasa, umur 13 tahun ke atas, mimpi basah, dia wajib mandi. Kemudian anak wanita yang sudah balik, umur belasan tahun, itu biasanya kedatangan haid atau menstruasi, maka wajib mandi. Nah, ini tidak boleh dianggap sepele, masalah wajib mandi ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kadang-kadang orang tidak peduli dengan masalah mandi. Sudah ada penelitian secara internasional, penelitian tentang mandi orang yang hadas besar, hadas kecil itu
rupanya itu menutupi bahagian ruang yang kosong di dalam tubuh kita, dimasuki oleh air menjadi dingin, dan itu akan menyegarkan kembali dan menyebabkan orang itu lambat berubannya, lambat sakit rematiknya, dan selalu sehat. Nah, dengan persyaratan mandinya harus dipercepat, tidak boleh diperlambat. Kalau di malam hari itu ada sebelum subuh, itu harus sudah selesai mandi junubnya. Nah, begitu juga habis siap melahirkan, namanya mandi wiladah, itu baru selesai melahirkan, tidak lama setelah itu harus mandi. Namanya mandi wiladah. 40 hari setelah itu mandi lagi, karena akan dibolehkan sholat setelah itu, namanya mandi nifas. Jadi kalau mandi wiladah saja itu belum wajib dia sholat, tapi kalau sudah mandi nifas dia setelah mandi nifas wajib sholat. Nah, kemudian yang wajib mandi lagi, mandi wajib adalah jenazah, itu wajib mandi. Nah, pertanyaannya, kalau jenazah wajib mandi, bagaimana dia mandi? Iya, karena dia tidak bisa mandi sendiri, padahal dia wajib mandi, maka dia dimandikan. Nah, itu pertanyaannya. Mengapa orang mati itu dimandikan? Karena dia tidak bisa mandi sendiri. Termasuklah dia dikuburkan. Kenapa? Dia tidak bisa menguburkan dirinya sendiri. Nah, itu canda Bapak Ibu. Nah, yang aslinya masalah mandi itu tadi. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, masalah mandi ini tidak bisa dianggap sepele, karena itu berkaitan dengan kebersihan. Kalau mandi wajibnya tidak beres, wuduknya tidak sah. Kalau wuduknya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Nah, karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita wajib memelihara kebersihan. Nah, Bapak Ibu, karena saya pernah 10 tahun yang lalu merasa lucu pertanyaannya, manakah yang lebih halal, telur ayam daripada telur itik? Itu pertanyaannya lucu. Jadi dalam suatu penataran di Bengkalis, saya menatar guru-guru. Nah, waktu senggang, secara refleks timbul saja pertanyaan saya, tapi pakai hadiah. Siapa yang dapat menjawabnya diberikan hadiah. Hadiahnya waktu itu buku novel yang saya tulis, judulnya Cinta Pertamaku Ditilang Nenek Sihir. Nah, jadi dalam waktu senggang itu saya akan memberikan hadiah, tapi saya tidak memberikan hadiah begitu saja. Saya berikan pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan saya, manakah yang lebih halal, telur ayam dibandingkan dengan telur itik? Nah, saya mendengar dari orang dan saya ceritakan pula kepada orang lain. Yang hak cipta aslinya saya tidak tahu, entah siapa, karena ini cerita sambung bersambung. Nah, Bapak Ibu, cuma anehnya ketika saya memberikan teka-teki itu atau pertanyaan itu, manakah yang lebih halal, telur ayam dari telur itik, itu sebagian besar di baris depan bukan beragama Islam, mereka non muslim. Terkejutlah mereka, begitu rupanya orang Islam ya. Harus mandi katanya. Nah, jadi setelah diterangkan, akhirnya banyaklah pertanyaan dari non muslim kepada saya yang berkaitan dengan mandi. Lalu masing-masing teman mereka, kau tadi mandi atau tidak katanya.
dipegangnya pula rambut kawannya. Oh, ini nggak mandi, berarti nggak ngapa-ngapain tadi malam katanya. Dipegangnya rambut kawannya. Nah, jadi canda pula. Nah, tapi yang serius itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang serius itu masalah mandi ini rupanya di kalangan muslim itu tak dikenal sama sekali. Mereka hanya mengenal tentang mandi di baptis ya. Baptis itu artinya diselamkan orang. Itu menyelam, harus seluruh tubuhnya tenggelam. Itu cuman. Tapi kalau mandi harian ini, mandi mubah, mandi sunat, mandi wajib, itu mereka tak kenal sama sekali. Terutama mandi sunat dan mandi wajib. Yang paling terkejut mereka disebut adalah mandi wajib. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya mereka mengatakan dalam Islam ini semua diatur ya. Mandi diatur, harus pakai niat nawaitu rafa'al hadasil akbari an jami'il badani fardan alayya lillahi ta'ala. Sengaja aku mengangkatkan hadas besar dari sekalian tubuhku, fardu atasku karena Allah Ta'ala. Nah, rukun mandinya pertama niat, yang kedua dilaksanakan mandi. Jadi ada syarat rukunnya pula mandi itu. Jadi dalam Islam ini semua diatur ya katanya. Apa itu? Ya, jadi semuanya ada aturan. Kalau buang air besar, buang air kecil, ada aturannya. Masuk ke WC harus dengan kaki, masuk dengan kaki kiri, keluar kaki kanan. Sebelum masuk WC ada lagi doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hal-hal yang bersifat kotor. Nah, jadi kita supaya bersih keluar dari WC itu. Jadi masuk jamban bersih, keluar dari jamban bersih pula. Luar biasa. Nah, demikianlah Bapak Ibu yang terhormat. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari PBSI, kemudian Kementerian Luar Negeri, begitu ya. Mereka sangat-sangat geram terkait dengan keputusan dari BWF yang kemudian memaksa Indonesia. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya, kita terus ke pasar bawah, belok kiri, belok kanan. Omang kemana? Ikut nenek. Bismillahirrahmanirrahim. Omang ikut nenek. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terdengar azan. Ya. Kembali Bapak Ibu, kita sambung sedikit lagi masalah kebersihan. Dalam Islam itu diperlukan bersih tubuh, bersih pakaian, bersih tempat tinggal, bersih sajadah. Kalau sajadah tidak bersih, sholatnya tidak sah. Kalau hati tidak bersih, sholatnya bermasalah. Jadi hati harus dibersihkan. Kalau pakaian tidak bersih, akan timbul muskilah. Jadi harus bersih pakaian, bersih hati, bersih badan, bersih rumah, dan bersih sajadah. Nah, ajaran kebersihan inilah yang sangat dipentingkan, sampai-sampai ditulis di banyak-banyak tempat, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah bagian dari iman. Makin tinggi tingkat keimanan seseorang, dia semakin bersih. Semakin rendah keimanannya, maka rendah pula keinginannya untuk bersih-bersih. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, memang begitulah dalam ajaran Islam.
bersih akidah, bersih ibadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.